Saya pernah ketemu orang Cina. Dia membujang, dia keliling dunia 5 negara, dia keliling 5 negara naik sepeda. Aku nyender nang tiang, tekon. Katanya di sini ada Habibnya. Oh iya, ini langsung dia duduk. Dia cerita pengalaman dia dalam berkelana naik sepeda. Terus dia cerita dinasti. Di Cina itu ada dinasti. Nah, jadi kerajaan Cina itu saking kuatnya, itu berlapis-lapis. Untuk menemui raja itu harus menembus dinding berlapis-lapis. Nah, ada seorang raja di Cina itu punya permaisuri cantik sekali. Tapi sayang, permaisuri itu nggak pernah senyum. Ketawa tidak pernah. Hingga raja ini mikir, ini kok istrinya nggak pernah senyum. Jadi nggak pernah seumur hidup senyum sekali pun nggak pernah. Nah, suatu hari istana ini mengadakan acara, gitu. Ketika buat buat dekorasi. Nah, salah satu pelayan itu menggelar sutra tipis. Ketika sutranya itu digelar, sobek, maka terdengar suara gitu. Nggak tahu apa menurut dia si permaisuri mendengar suara seperti itu, tiba-tiba dia tersenyum. Itulah tersenyum pertama kali dalam hidupnya itu. Maka raja itu langsung terpana melihat istrinya yang tersenyum selama dalam hidupnya itu sekali. Wah, ini bentuknya senyumnya. Bentukmu. Mesemnya kok yang ngono. Nah, anehnya setelah itu raja bilang, ulang, dekorasinya ganti, buat yang baru, terus sobek lagi biar ketawa. Tapi nggak ketawa sudah. Jadi cuman kebetulan tadi itu, nggak tahu apa moodnya hatinya itu, kerek lagi, nggak senyum lagi. Waduh, nggak senyum lagi nih. Nah, suatu hari terdengar suara lonceng, teng teng teng. Nah, suara lonceng itu kalau dipukul menunjukkan ada serangan dari musuh datang menyerang. Maka teng 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 teng. Maka seluruh prajurit bangun dari campnya terus berbaris di depan balkon istana. Maka raja panik ketika itu malam itu langsung keluar bersama permaisurinya. Ada apa? Kita diserang. Posisi musuh sekarang ada di sini. Tiba-tiba tengah berbaris pasukan di depan balkon istana, tiba-tiba ada lapor bagi raja. Pasukan musuh yang tadi mau menyerang tidak jadi, sudah kembali ke barak militer mereka. Maka raja mengatakan, sekarang kalian yang sudah berbaris kembali. Nah, ngelihat tadi sudah siap mau perang, balik itu permaisuri senyum, ketawa ngelihat nggak jadi itu. Nah, itulah senyumnya yang kedua. Maka senang raja, oh gitu. Maka besoknya dia bilang sama tukang lonceng, nanti malam pukul loncengnya. Oh ya, tapi nanti dikira ada pasukan, nggak apa-apa, yang penting istri saya mau senyum gitu. Akhirnya dipukul loncengnya, teng teng teng. Bangun itu semua para pasukan, berbaris depan balkon istana. Kemudian permaisuri diajak. Nggak jadi, pasukannya nggak jadi nyerang, nggak jadi, bubar, senyum. Wah, 3 kali sudah. Karena nagih tuh senyum istrinya tuh, mukul lonceng terus. Sudah kumpul, nggak jadi nyerang, balik, senyum lagi. Karena terus seperti itu, akhirnya pasukan tahu, alah ini kita ini dibangunkan malam-malam tuh supaya tuan raja itu ingin melihat permaisurinya senyum. Akhirnya mereka sudah males-males itu. Alas, paling biar senyum itu istrinya. Setelah lama diketahui oleh musuh rahasia itu, maka datang serangan betulan. Teng 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 teng. Ini pasukan Allah, yes. Paling itu biar betulan itu langsung habis itu satu kerajaan. Saat permaisuri raja mati di dalam istananya sendiri, gara-gara senyumnya seorang wanita. Jadi senyumnya permaisuri itu bisa meruntuhkan kerajaan, apalagi cuma meruntuhkan hatimu. Rungono dul, catat.
Dadekne status. Jadi hati-hati kita meletakkan cinta. Kalau berlebihan, Masya Allah, karo mesem kuwi bisa jadi narkoba itu. Narkoba nagih. Ya. Hati-hati kita meletakkan cinta kita. Cinta hakiki itu hanya satu saja, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, kalau cinta kepada makhluk itu karena diperintah oleh Allah. Cinta kepada orang tua diperintah oleh Allah. Cinta kepada istri anak diperintah oleh Allah. Kalau bukan kita kembalikan dasarnya kepada Allah, hakikat cinta, nanti ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Nabi itu mesra dengan istrinya. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu kalau di dalam rumah itu cerita. Tapi kalau sudah ada azan, Allahu Akbar, maka seakan-akan beliau tidak mengenal kami. Beliau sayang istri, tapi kalau sudah azan, langsung wajah beliau berubah, seakan-akan beliau tidak kenal kami ini siapa. Cinta kepada istri memang harus dicintai, karena memang Allah ciptakan untuk itu. Tapi ketika cinta kepada Allah, seruan azan itu lebih kita pilih kebersamaan dengan istri kita daripada panggilan Allah, berarti ini sudah dosisnya terlalu nggak pas, berarti ini sudah nggak benar ini. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilahil ma'af.